Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, ini sambil nyantai-nyantai ya. Di sini saya mau berbagi keluh kesah atau suka duka. eh, Khususnya ini terkait pemakaian motor Vision NVL ini ya. Ini motor tahun produksi 2013 dan sekarang tahun 2023, berarti kurang lebih sudah 10 tahun pemakaian ya teman-teman. Oke, yang mau saya bahas dalam video kali ini, saya mau menyampaikan suka duka yang saya alami. Oke, untuk pertama kita bahas plusnya dulu saja ya, kita bahas sukanya dulu ya, baru nanti kita bahas dukanya atau minusnya. Karena tidak terlepas dari semua motor dari pabrikan manapun pasti tidak ada yang semuanya itu bagus semua atau perfect, jadi pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi semua motor dari pabrikan manapun dan dari merek apapun pasti itu ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya masing-masing. Jadi tidak ada yang bagus semua atau tidak ada yang jelek semua. Oke, pertama yang saya alami ya, untuk poin plusnya satu, motor dengan cc 150 cc dengan sistem SOHC ya, jadi masih single crankshaft. Itu untuk dari segi pemakaian BBM-nya itu terhitung irit sekali. Ya masih wajar lah, cukup untuk kantong-kantong pelajar. Jadi ini kurang lebih itu per liternya bisa menempuh jarak kisaran 50 sampai 55 liter lah. Tergantung cara kita berkendara juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman berkendaranya ngebut ya tentunya bisa kurang dari 50, tapi ini yang saya sampaikan ini dengan berkendara secara santai saja. Jadi RPM-nya itu tidak disentak-sentak gitu. Untuk dari segi BBM menurut saya ya lumayan irit ya, tapi untuk semua motor sekarang yang sudah memakai sistem injeksi memang untuk konsumsi bahan bakar memang terhitung irit. Oke. Untuk poin kedua dari segi riding ya, atau posisi saat kita menaiki kendaraan ini ya, memang posisinya sedikit membungkuk. Jadi kalau dibandingkan dengan Vision yang old itu memang masih lebih nyamanan Vision yang old, tapi ya karena memang ini untuk memang jenisnya lebih ke sedikit sporty ya, atau naked bike, jadi ya memang ada, tapi masih wajar lah teman-teman. Kalau cuma pemakaian jarak 50 kilo ya tidak begitu terasa. Lain kalau dengan motor-motor yang model-model sport yang apalagi setangnya pakai underyoke gitu ya. Tuh kemudian sudah dua ya teman. Yang ketiga untuk perawatan ya. Kalau perawatan sih kembali lagi tergantung dari cara si pemilik ini berkendara ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih dari segi spare part atau onderdil ini masih lumayan murah lah. Jadi tidak terlalu mahal, atau mungkin karena motornya cuma 150 cc. Jadi kalau menurut saya ini masih lumayan murah. Kemudian untuk suara mesin ya masih terhitung halus lah. Udah poin berapa tadi ya teman? Poin ketiga ya. Poin ketiga. Berarti untuk poin keempatnya
kepuasan yang saya dapatkan ya untuk top speed ya, karena saya ini tidak berani kalau berkendara ngebut, jadi saya sekalipun belum pernah mencoba top speed tertinggi. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba untuk top speed tertingginya sampai berapa kilometer per jam bisa tulis di kolom komentar. Jadi karena saya mentok cuma 100 teman, 100 sudah tidak berani, saya pasti langsung tak turunkan untuk kecepatannya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk kelebihan. Jadi nanti jika ada yang terlewat atau mungkin teman-teman punya masukan lain tentang kelebihannya bisa ditulis juga di kolom komentar. Sekarang kita bahas minusnya atau dukanya. Oke, pertama dari segi cat ya. Untuk cat sih lumayan, masih untuk Yamaha catnya lumayan halus. Kemudian untuk dari kulit joknya, nah, untuk yang originalnya atau bawaan motor ini kulit joknya ini licin sekali teman. Jadi kalau buat boncengan ini, apalagi kita boncengan bertiga ya, misalkan kita sampai bawa anak kita, itu kalau jalanan menurun sedikit atau kita remnya agak dadak-dadak itu merosot ya, ngumpul di tengah, dan alhasil lato-lato kita ini akan natap ke tangki ini. Tapi berhubung ini yang jok orisinilnya atau bawaan pabriknya sudah sobek ya, ini jadi sudah tak ganti. Ini murah juga, ini saya pasang sendiri teman-teman. Ini saya pasang sendiri. Ini saya untuk kulit joknya saya beli di all shop seharga 60.000 kalau tidak salah. Jadi memang ini sengaja saya pilih yang ada motifnya putih, jadi biar serasi dengan warnanya ya. Kalau ini ya lumayan licin sih, karena ini kayak mengkilap gitu. Saya mending yang ngedop sih sebenarnya. Tapi daripada originalnya ya masih mending inilah. Kemudian joknya untuk busanya ini masih selama 10 tahun masih terhitung bagus, masih cukup empuk teman-teman. Kemudian untuk cat yang di dashboardnya seperti ini ya, ini karena posisi di lahan parkiran tempat kerja saya ini tidak ada atapnya, jadi mulai pagi sampai siang ini dia berjemur seperti turis teman-teman. Jadi ini udah mulai bulat. Ini untuk kondisi dashboardnya. Kalau ini saya pasang skorlet karbon, asal-asal pasang sendiri, makanya ini enggak rapi karena bukan ahlinya juga. Kemudian untuk hand grip atau jenis karetnya yang original juga masih bagus ya teman-teman, tapi ini sudah saya ganti ya, merek dominoan atau domino KW. Ini karetnya lumayan bagus, empuk juga ini. Ini masih original spion. Kemudian ini teman-teman, di speedo digital. Nah ini kelihatan ya. Nah ini sudah hilang, sudah tulisannya sudah sebagian hilang. Jadi cuma ini nanti gampang, kita tinggal belikan apa itu namanya, polarisasi atau apa itu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya sudah beli, saya mau melakukan penggantian, insya Allah saya akan buatkan videonya teman. Jadi nah ini kalau bisa ya teman-teman, jadi kalau teman-teman punya motor yang speedo digital, ini jangan terlalu sering atau terlalu lama diparkir kondisi di bawah terik matahari. Nah, jadi ini akan mempercepat umurnya, jadi akan cepat hilang. Jadi kalau saran saya, misalkan teman-teman parkir di lahan yang tidak ada atapnya atau langsung di bawah terik matahari, ditutup pakai tisu atau ditutup pakai kain ya, terserah. Yang penting ini tidak langsung
panas itu tidak langsung mengenai speedonya, jadi LCD-nya ini bisa awet teman-teman. Kemudian untuk ini stang-stang semua masih original, apa kasih scarlet carbon ya. Ini saya belikan variasi untuk list cover headlampnya. Ini udah ini karena sering kepanasan, catnya sudah mulai pudar. Sekarang kita bahas minusnya dari depan dulu ya teman. Untuk bearing roda depan ini tergantung kondisi jalan dan kembali lagi tergantung cara kita berkendara ya. Jadi kalau cara kita berkendara itu tidak asal gerabak, kemudian kondisi jalannya juga enak, bukan di pedesan seperti saya, pasti awet. Jadi karena kondisi ini jalannya ada yang makadam, ada yang masih campur aduk teman-teman. Jadi ya, tapi alhamdulillah lah ini saya ganti bearing yang bagus ya, ya bukan yang paling bagus ya, cuma lumayan lah. Jadi satunya ini saya beli harga 30.000, jadi kanan kiri dua, satu set isi dua, 60.000. Ini sudah setahun lebih alhamdulillah masih belum oblak. Dan untuk kondisi piringan cakramnya ini alhamdulillah juga masih rata ya, masih lumayan bagus. Jadi kuncinya kalau teman-teman pengen piringan cakramnya awet, jangan sampai telat dalam melakukan penggantian kampasnya ini teman-teman. Jadi biasanya itu kampas sudah habis, jadi sudah mengenai besinya tapi belum dilakukan penggantian, akhirnya yang termakan ininya juga ikut termakan karena besi ketemu sama besi teman. Oke, kemudian untuk seal shockbreaker ini, seal shockbreaker ini saya sudah pernah melakukan penggantian sekali yang sisi kiri. Nah jadi karena ini dari masih original, nah yang bocor kan cuma satu, jadi cuma satu saja yang saya ganti, itu pun saya belikan bukan original, yang biasa saya ganti sendiri ya. Jadi yang ini tidak saya ganti teman, karena saya sayang, karena saya gantinya kan bukan original, sedangkan ini masih original yang sisi kanan. Jadi ini saya ganti cuma yang bocor saja salah satunya, cuma untuk olinya saya kuras semua, terus kemudian saya ganti yang baru biar takaran olinya sama. Oke lah, ini yang biasanya teman-teman banyak dikeluhkan pengguna Vixion ini. Nah, komstir. Nah, memang komstir ini gampang sekali oblak ya teman-teman. Mungkin karena apa? Karena roda depannya besar atau gimana, saya juga kurang tahu. Jadi jujur ini saya sudah pernah melakukan penggantian komstir ini 3 kali selama 10 tahun. Jadi penggantian yang pertama saya ganti original juga lumayan awet. Kemudian penggantian yang kedua saya ganti yang seharga 60 ribuan. Ya masih kuat setahun lebih lah. Tapi itu saya langsung pasang. Jadi kan ini modelnya untuk pelor-pelornya itu ada di apa? Ada rumahnya dari plastik gitu. Kemudian akhirnya untuk yang penggantian ketiga saya tetap ganti dengan harga yang 60 ribuan, tapi untuk yang pelor, rumah pelornya yang dari plastik itu saya lepas semua. Saya sudah tidak pakai rumah. Jadi saya isi full pelornya. Untuk video penggantian komstir dengan pakai komstir yang biasa biar awet, cara ngakalnya sudah saya buatkan di video. Jadi teman-teman bisa langsung cek saja di video yang sudah saya buat. Oke, ini komstir ini yang sering dikeluhkan. Untuk ini seal master rem. Seal master rem ini saya sudah pernah melakukan penggantian sekali. Kemudian untuk minyak remnya ini juga sudah pernah saya kuras, jadi saya lakukan penggantian sekali. Jadi gini teman-teman, biasanya kalau minyaknya ini sudah jelek lah, kata kualitasnya sudah waktunya mengganti itu, kalau kita rem ini kayak terasa geregel, jadi tidak bisa semut ya, jadi tidak bisa semut. Jadi ada kayak geregel-geregelnya, itu biasanya bisa teman-teman cek. Itu ini sudah terlalu lama lah, jadi memang harus waktunya kita lakukan pengurasan, kemudian kita ganti dengan minyak rem yang baru. Kemudian untuk bautnya ini juga sudah gantian teman-teman. Jadi ini dulu awalnya
waktu saya buka yang satu itu kan sebenarnya warna hitam ya, yang bawaan motor itu apa, lecet, sudah dol. Jadi intinya teman-teman kalau mau buka baut tutup minyak rem ini usahakan pakai obeng ketok. Kalau teman-teman tidak punya obeng ketok ya pakai obeng kemudian dipukul-pukul pelan-pelan, jadi biar kayak karat-karatnya itu rontok dulu. Jadi jangan langsung ditekan langsung diputar, nanti bisa-bisa nanti baut apa ini slack, jadi kita malah agak kesusahan untuk membukanya. Oke. Kemudian untuk dari jalur kelistrikan alhamdulillah mulai dari sepul, kiprok, CDI, kemudian apa? Koil atau koil. Orang Jawa bilang koil ya, kalau saya orang desa koil. Itu alhamdulillah masih aman. Oh, sepul saya pernah melakukan penggantian sekali teman-teman, mohon maaf. Jadi sepul saya ini pernah setengah mati, jadi aki saya tekor terus, ternyata sudah setengah mati, jadi ini saya ganti. Cuma saya ganti dulu harganya berapa ya, kurang lebih 350 ribuan lah untuk ini sepulnya ini. Kemudian untuk minusnya lagi yang sering dikeluhkan para pengguna Vision setelah komstir itu adalah ini. Ini bos konrutnya atau apa ya, unit tracknya atau segitiga. Nah ini teman kelihatannya 1 2 3 4 bosnya ada. Nah ini kan ini kayak modelnya kayak bearing bambu, ini paling sering oblak, apalagi jalannya di desa seperti punya saya. Kalau ini saya melakukan penggantian ini sudah lebih dari 5 kali, untuk pastinya saya sampai lupa saking seringnya. Jadi kuncinya kalau biar teman-teman kepingin awet, jadi kuncinya perawatan lah, entah itu berapa bulan sekali, ini teman-teman bongkar sendiri kan mudah membongkarnya. Teman-teman bongkar kemudian teman-teman kasih pelumas. Kan ini pelumasannya hanya kita pakai gemuk itu ya. Jadi kalau teman kasih gemuk sambil dicek silnya ini. Kalau silnya ini sama busnya ini sudah enggak gigit, ganti saja silnya. Karena nanti kalau silnya sudah rusak atau jebol gak kita ganti, nanti gemuk itu akan dia bisa keluar. Nah, otomatis dalam tujuannya silnya ini agar untuk menahan biar kotoran tidak masuk, kemudian gemuk juga tidak bisa keluar. Jadi gemuk akan tetap melakukan pelumasan di dalam bosnya itu. Oke. Kemudian yang ketiga ini yang juga sering dikeluhkan teman-teman semua, ini adalah bos arm. Nah, bos arm ini bos arm. Untuk penggantian bos arm dengan model standarnya saya itu juga sudah berapa kali ya, kurang lebih 5 kali lah, saya sampai lupa teman-teman. Nah akhirnya sekarang saya ngikutin yang lagi viral-viral itu, coba kita akali dengan menggunakan 6 piring. Jadi 3 piring sisi kiri, 3 piring sisi kanan dengan kode piring 6901. Nah, untuk cara penggantian dan cara pemasangan bearing atau bos arm Vision dengan menggunakan bearing dengan kode 6901 juga sudah saya buatkan videonya. Teman-teman bisa langsung cek saja. Nah, alhamdulillah teman-teman, setelah penggantian ini saya coba saya hajar memang. Jadi jalan baton saya terabas saja. Saya terabas dan alhamdulillah sampai sekarang masih belum menunjukkan gejala oblak. Jadi alhamdulillah masih kenceng teman-teman dengan menggunakan bearing ini. Nah, nanti saya mau tes kuat berapa lama sih dengan menggunakan bearing ini. Saya bearingnya ini saya tidak menggunakan bearing yang mahal. Saya bukan pakai merek Kui, saya pakai merek ASB kalau nggak salah. Per PCI-nya itu 6.000 dikalikan 6 kurang lebih 36.000. Kemudian kita lari ke gear. Kalau gear ya sama rantai ya standar lah, ini semua motor ya pasti akan melakukan penggantian ya. Oke, kemudian apa lagi ya,
Untuk kampas rem belakang ini ya. Wah, tapi ini teman-teman, ini saya yang agak pernah luput dulu. Jadi apa namanya? Ini sudah termakan. Jadi kampasnya yang sudah mulai habis, tapi saya teledor ya, tidak ngontrol. Akhirnya ini kemakan. Nah, ini kalau kita tarik seperti ini sudah terasa gerejel-gerejel, jeglong-jeglong. Itu karena saya telat ganti, kampasnya sudah habis, jadi tinggal besi ini ketemu ini. Akhirnya ya ini jadinya. Untung yang depan itu masih aman teman-teman. Kemudian untuk bearing gear ini alhamdulillah masih aman. Jadi ini belum oblak sama sekali. Jadi saya belum pernah mengganti bearing gear, nap gear ya. Kalau karet tromol ini sudah mulai gojlak sedikit ya, tapi saya belum pernah melakukan penggantian juga. Tapi ini sudah mulai ada indikasi bahwa ini memang sudah mulai ada kelonggaran, jadi ini bisa kok maju mundur sedikit nih. Nah, ini kelihatan ya teman. Oke, kemudian untuk dari mesin, nah mesin saya ini sudah pernah melakukan penggantian piston set. Nah, piston sama ring piston, kemudian seal clamp ini saya ganti. Untuk pistonnya sama ringnya ini saya ganti yang merek biasa, merek NPP teman-teman. Jadi ini saya ganti karena mau saya ganti yang ori tidak ada dana, jadi terpaksa lah ini, jadi saya ganti yang merek NPP. Untuk seal clamp-nya 4 saya belikan yang original 10.000 kalau nggak salah satunya, jadi 1 kali 4 40.000. Kemudian untuk suara mesinnya alhamdulillah teman-teman masih terasa halus. Cuma yang saya rasakan ini yang sudah mulai kena ya, ini adalah karet hose koplingnya. Jadi kalau mesin kita hidupkan, itu ada suara kayak ngeglek teman-teman. Tapi masih belum begitu parah, cuma kedengeran. Nah, ketika kopling kita tekan, nah, maka suara itu akan halus. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kopling kita tekan, hose kopling, jadi kopling kan tidak ada bebannya. Jadi dia ke oblak itu karena dia tidak membawa beban, jadi berputarnya bisa ringan. Jadi mesin akan suaranya halus. Tapi ketika kopling kita lepas, dia sudah membawa dia sudah membawa beban, akhirnya bunyi ngeglek tapi pelan. Jadi karet koplingnya ini sudah mengalami oblak sedikit. Untuk performa tarikan ini kampas koplingnya ini juga ya 10 tahun ya. Jadi 10 tahun itu kampas kopling ini saya rasakan memang sudah agak molor tarikannya. Jadi memang sudah waktunya dilakukan penggantian ya. Tapi karena ini masih belum ada dana, insya Allah nanti kalau misalkan saya melakukan penggantian kampas kopling, saya akan buatkan videonya ya teman-teman. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau ada salah mohon tulis di kolom komentar, jadi teman-teman bisa bantu saya juga, karena saya juga belajar. Jadi intinya ini saya kepingin belajar bareng sama teman-teman, kita saling koreksi lah ya. Jadi untuk oli yang selama ini saya pakai oli ya Yamalup yang hitam itu teman. Jadi tapi yang saya rasakan ini setelah saya setiap hari pakai oli itu kok kayak kurang enak. Jadi ini saya kalau mau ganti oli lagi, ini saya mau nyoba pakai oli enduro. Jadi ya memang ya dengan harga yang murah ya kita tidak mungkin bisa mendapatkan kualitas yang bagus, tapi paling tidak ya yang lumayan lah di tengah-tengah. Oke, mungkin jika teman-teman yang sudah pernah menggunakan oli mesin merek enduro untuk performanya ke motor gimana, terus kemudian daya tahan kentalannya gimana, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar, karena saya ini masih belum pernah nyoba dan masih berencana untuk mencoba. Oke, kemudian apalagi ya dari ini mesin
sudah. Nah, untuk perawatan sih simpel saja teman. Kuncinya kalau saya ya, motor apapun dari merek apapun, perawatannya hanyalah satu adalah rutin ganti oli. Nah, kalau ini saya di setiap perjalanan 2000 km saya pasti ganti oli. Kalau ini sudah saya patok 2000 km saya pasti ganti oli. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan sepele tapi juga bisa itu adalah jangan lupa mengganti filter olinya. Nah, kalau filter oli ini saya pakai 31 ya. Sempit ini teman. Nah, ini teman-teman. Ini rumahnya filter oli. Jadi 31 itu jadi 3 kali penggantian oli, 1 kali penggantian filter oli. Toh harganya juga enggak mahal, murah. Kalau yang biasa bisa cuma 15 ribuan teman. Oke, apalagi ya? Mungkin cukup segini dulu ya. Suka duka saya selama 10 tahun pemakaian kendaraan ini Vixion NVL di jalur desa, jalur terabas pokoknya teman. Hajar saja bisa. Mungkin jika ada tambahan dari teman-teman atau ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jika teman-teman mengalami apa yang saya alami juga bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vixion Mas Bro.